Ada 3 jenis stand mikrofon yang biasa gue temuin dan masing-masing itu ada plus minusnya. Mana yang paling cocok sama kondisi kalian dan kondisi gue pribadi. Kita akan bahas ketiganya, so langsung aja masuk ke videonya. Halo semuanya, gue Okto. Balik lagi channel Tech Manis. Jadi 3 jenis stand mikrofon yang ada di depan kita ini. Dari paling simple ini yang cuma di meja doang. Kalau kalian lihat podcast Raditya Dika itu sering dipakai jenis stand kayak gitu. Dan ada stand yang segitiga yang biasa kelihatan di podcast Deddy Corbuzier. Dan ada yang low profile. Ini gue nggak pernah sih lihat orang podcast pakai stand jenis kayak gini. Kita mulai dari yang paling simple dulu. Ini kalau mikrofon kalian itu punya stand bawahnya pendek, gua rasa ini akan jadi pas banget kalau misalnya kalian beli yang jenis stand table kayak gini. Kalau misalnya stand bawahnya itu udah tinggi, ya gue sih nggak rekomendasiin tuh kalian beli stand yang jenis kayak gini, kayak sama aja gitu. Tapi tinggal kita mounting aja mikrofon yang kita punya, disesuaikan juga sama besaran screw dari si stand table-nya. Bawaan stand yang gue punya ini ada 1/4 inch dan kita dapat converter ke 3/4 inch juga, dan dapat yang ke 5/8 juga ya by the way. Jadi harusnya sih jenis mikrofon apapun bisa masuk sama stand ini. Tinggal kalian pilih aja mau pakai screw yang mana. Stand table ini kita bisa adjust tingginya sampai sekitar 30 cm ya, tinggi maksimalnya dia. Untuk pole atau tiangnya ini sejenis metal bahannya, dan untuk locknya ini bahannya plastik, dan paling bawah base-nya ini juga metal. Ini besi yang lebih solid gitulah dibanding pole-nya. Besi bawahnya ini berat, bentuknya bulat, nggak gampang jatuh. Cuma sayangnya dia itu nggak ada rubber fit di bawahnya. Jadi kasihan aja tuh kalau misalnya kena meja bisa mudah lecet mungkin mejanya. Kalau kalian pakainya ekstrim juga dan gampang jalan-jalan. Ini kalau pakai mikrofon kondenser dan ini kalau pakai mikrofon dynamic. Dan satu aksesoris yang menurut gue cukup penting adalah klem kabel manajemen ini. Bisa bikin lebih rapi lah, at least kabelnya itu nggak langsung ngegantung ke bawah. Enaknya pakai stand table ini simple banget setupnya, tinggal kita mounting, taruh meja, udah beres. Dan nggak perlu repot mikirin routing kabel manajemen juga, karena ya mau diapain lagi udah kayak gitu aja kabel manajemennya. Mau kita pindah-pindahin juga ini cenderung lebih mudah asal ada meja. Tapi minusnya untuk di setup gaming, setup kerja, kalau misalnya kalian live stream main game, ini akan menuhin meja kalian, space-nya itu akan kemakan buat satu mikrofon ini, yang biasanya itu kan harus kalian pakai buat keyboard sama mouse. Jadi ya agak susah aja untuk naroknya. Terus jenis stand kayak gini buat kalian yang live streamer game juga riskan kena distraksi suara-suara dari kalian main keyboard gitu ya, sama main mouse juga. Kayak jeduk-jeduk itu lebih deket ke sumber suaranya. Tapi kalau mikrofon kalian udah ada shock mount-nya, masalah itu bisa lebih diminimalisir. Next, ini ada jenis stand yang sering banget kita lihat di podcast-podcast, namanya boom arm. Modelnya ini beda dari yang stand table tadi, ini udah mulai dijepit ke meja. Untuk boom arm gua ini, dia punya klem itu jaraknya jauh banget, jadi kalau meja kalian itu super tebal harusnya nggak usah worry. Sayangnya di bagian plate clamping yang bawah itu nggak ada rubber lagi, jadi langsung besi. Walaupun memang di bagian atas yang nempel ke top surface meja kita tuh udah ada rubber, tapi lebih baik itu ya dua sisi gitu, atas bawah. Maneknya di boom arm yang ini tuh dia bisa kita jadiin headset holder juga ya di bagian bawahnya. Jadi multifungsi lah. Nah ini armnya kita harus masukin dia ke base clampingnya dia, tinggal kita masukin aja terus kita kencengin biar dia tuh nggak muter-muter. Jadi bisa disesuaikan sama arah yang kita mau. Untuk mounting ujung arm ini defaultnya itu 5/8 inch. Kita dapat yang 2 screw converter 3/4 dan 1/4 juga. Jadi harusnya ini bisa masuk ke jenis mounting mikrofon kebanyakan. Kita dapat mini ball head juga, dan pastinya ini akan kepake banget karena biasanya mentoknya screw dari mikrofon itu beda-beda. Jadi kalau misalnya kita udah mentokin, kadang madepnya nggak sesuai sama yang kita mau. Nah, ball head ini bisa ngebantu. Di paket pembelian boom arm ini kita juga dapat phone holder. Jadi ini bisa dipakai sebagai gantinya tripod gitu. Untuk fungsinya boom arm ini jelas yang pertama itu lebih hemat space kalau dibandingin sama yang table stand tadi. Lebih gampang juga atur mikrofon arahnya itu ke mulut kita, bisa lebih deket. Dan kebetulan juga boom arm yang gue punya ini, dia looks-nya itu udah bagus, bukan ada per-pernya di luar, jadi nggak kelihatan murahan. Di adjust-nya juga ini lumayan gampang. Dan ini termasuk yang solid banget, gak gampang turun-turun. Gue itu dulu sering ya bikin shoot top angle pakai boom arm aja. Jadi kamera itu di-mounting ke sini, terus boom arm-nya itu gue mounting ke rail samping setup gue. Terus ya udah gue bikin top angle kayak gitu. Cuma semenjak ganti kamera dan ini lebih berat yang kamera sekarang kita pakai, jadi nggak pernah pakai boom arm lagi karena nggak kuat. Nah, sekarang kita coba pakai boom arm ini kuat atau enggak.
Minusnya dari boom arm kayak gini yang segitiga, menurut gue pribadi sih lebih ke estetika di setup aja sih ya. Secara fungsi penglihatan di setup juga jadi agak keganggu karena di ekor mata tuh kayak ada sesuatu yang gede. Apalagi kalau kalian pakai secondary monitor bisa keganggu visionnya. Jadi usahain kalau memang mau kayak gitu taruh di sisi yang berbeda. Dan tentunya ini nggak se-fleksibel pakai stand table, jadi ya harus fix di satu setup aja. Karena kalau pindah-pindah jadinya repot. Dan yang ketiga, ini ada jenis low profile, jadi jawaban daripada masalah pakai boom arm tadi soal vision yang kelihatan itu jadi aneh ya di ekor mata kita. Yang low profile ini jauh lebih enak, nggak keganggu gitu pandangan kita. Secara pemakaian juga ini lebih enak. Narik-nariknya itu lebih gampang, lebih effortless. Secara pemasangan ini sama kayak boom arm, tinggal klem aja di meja kalian. Dan sayangnya ini masih ada masalah yang sama, yaitu karetnya cuma ada di bagian atas doang, bagian bawah itu nggak ada karetnya. Di stand low profile ini kita dapat beberapa aksesoris, ada extension pole juga supaya ini bisa lebih tinggi. Terus dapat klip kabel manajemen yang gue pribadi sih lebih suka velcro aja, karena kalau ini gampang lepas-lepas. Mounting defaultnya dia 3/4 inch, jadi kita dapat converter ke 5/8 dan ke 1/4 inch juga. Ada phone holder dan dapat mini ball head juga. Dan dapat aksesoris pendukung juga, perkakas-perkakasan, ada kunci L sama ada baut untuk di baut ke bagian yang tengah ini. Yang gue pribadi sih jujur agak kurang suka sama mekanisme yang tengah ini karena lama-lama dia akan kendor. Makanya ada aksesoris untuk bracket si kunci L yang kita bisa mounting di bagian standnya. Jadi sewaktu-waktu kalau kita butuh tinggal kita kencengin aja. Cuma ya jadi kurang praktis sih. Secara fungsi tentu aja ini mirip kayak yang boom arm. Bedanya yang tadi gue bilang ini lebih nggak ganggu pandangan kita di setup. Jadi kalau setup kalian tuh mau lebih minimalis, gue saranin pilih yang low profile ini dibanding yang boom arm. Untuk minus di setup gue pribadi sih, karena gue taruh mikrofon tuh di sisi kanan, pakai low profile kayak gini bisa ganggu pergerakan mouse. Itu dia kenapa kita dikasih extension juga untuk ninggiin, jadi bisa nggak kena mouse. Tapi kalau kita tinggiin, jadi masalah yang ada di boom arm itu sama aja. Vision kita agak sedikit keganggu lah. Jadi kalau kalian bisa setup mikrofonnya itu ada di sisi yang berlawanan sama mouse, itu jauh lebih bagus sih menurut gua. Kalau kalian punya kebutuhan untuk jadiin tripod juga, sebenarnya bisa karena kita tadi dapat phone holder dan kita bisa posisiin dia 90 derajat kayak gini. Cuma kalau untuk dibikin shot top angle di sini kurang bisa karena nggak setinggi kita pakai boom arm. Jadi itu dia untuk 3 jenis stand microphone yang gue punya. Sebenarnya ada satu lagi yang sering gue pakai itu yang langsung ke lantai ya. Yang belakangan lagi sering gue pakai itu ya yang low profile ini. Gue punya beberapa varian boom arm juga. Jadi nggak cuma modelnya kayak gini, ada model yang lain. Tangannya itu dia ada cover plastiknya lagi. Tapi harganya jauh lebih mahal kalau yang kayak gitu biasanya. Beda-beda peruntukannya, fungsi juga ya beda lah ya bisa dibilang karena plus minus juga. Disesuaikan aja sama kondisi kalian, sukanya yang mana. Dan tema setup kerja juga itu bisa menentukan sih jenis yang mana yang bisa cocok sama kalian. Anyway, 3 stand ini punyanya Press Play. Kebetulan mereka tuh memang keluarin langsung 3 jenis kayak gini. Jadi bisa disesuaikan sama kebutuhan kalian. Mereka juga kemarin baru keluarin 2 jenis mikrofon, condenser sama dynamic. Jadi kalau kalian lagi butuh stand mikrofon, gue udah taruh linknya itu di description box. Jadi segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue Okto, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.